Halo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jika berbicara tentang bajak laut terkuat di dalam dunia One Piece, tak ada yang sebanding dengan Kaisar Lautan. Lebih jauh lagi, bahkan di antara para Yonko, Shanks menonjol dengan beberapa prestasi kekuatan yang paling terkenal, yakni menghentikan perang Marineford dengan kehadirannya dan menghancurkan bajak laut Kid dengan satu kali tebas pedangnya. Mengingat kekuatan dan statusnya sebagai kapten bajak laut rambut merah yang terkenal, Shanks kehilangan lengannya kepada belut laut di chapter pertama One Piece yang membuat semua orang merasa aneh. Nah, namun jawaban untuk kejadian aneh ini mungkin saja terjawab di chapter 1140 di manga tersebut. Jadi, mari kita lihat bagaimana ini bisa terjadi. Chapter pertama menunjukkan awal dari kejadian yang akhirnya menyebabkan Luffy menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan penemuan harta karun One Piece. Dalam cerita ini, Luffy adalah seorang anak yang suka membuat onar dan juga bermimpi untuk berlayar bersama dengan teman dan juga idolanya sendiri, yakni Shanks si rambut merah. Saat itu, Shanks merupakan kapten dari kru bajak laut yang terkenal kejam. Namun pada akhirnya, Luffy diculik oleh beberapa bandit dan Shanks pun harus pergi untuk menyelamatkannya. Nah, pada saat chapter terakhir tersebut, Luffy pun dibawa ke laut oleh pemimpin bandit tersebut yang bernama Higuba, di mana mereka akhirnya diserang oleh monster laut besar yang dikenal sebagai penguasa pantai atau belut laut. Saat Shanks bergegas menyelamatkan Luffy, monster tersebut pun menyerang dan merobek lengan dari Shanks. Namun dengan menggunakan haki penakluknya, Shanks pun mampu mendominasi kehendak dari belut laut dan membuatnya lari ketakutan. Dengan semua wibawa dan juga karisma yang dimilikinya saat ini, Shanks pun dianggap oleh banyak orang sebagai yang terkuat dari semua kaisar lautan. Shanks juga pengguna haki ahli dari setiap jenis haki, khususnya haki raja yang telah ia tunjukkan sebagai haki terhebat dari semua karakter di zaman modern dari era Luffy. Nah, jadi dengan semua ini, kita pun bertanya-tanya selama bertahun-tahun, bagaimana Shanks kehilangan lengannya karena sesuatu yang tidak penting seperti belut laut. Setiap kali Shanks ditanya tentang hal itu, tanggapan Shanks sendiri adalah bahwa dia mengorbankan lengannya untuk masa depan ataupun generasi baru. Dan ada kebenaran besar di dalam hal ini, karena dia adalah inspirasi terbesar dari Luffy. Nah, jadi kelihatannya Shanks ini tahu lebih banyak tentang dunia daripada yang dia akui. Jadi dia mungkin juga memiliki gambaran tentang kebenaran terkait dengan Void Century. Karena itulah dia mengorbankan lengannya untuk menyelamatkan Luffy, karena kemungkinan besar dia memiliki ilmu tentang pentingnya Hito-Hitonomi model Nika dan mengapa ia lebih memilih Luffy sejak awal. Nah, menariknya di chapter 1140 mengungkapkan bahwa mungkin ada alasan lain mengapa Shanks ini kehilangan lengannya pada hari yang menentukan tersebut, dan itu mungkin ada hubungannya dengan garis keturunannya sendiri sebagai seorang kaum naga langit. Pertama, perlu diketahui bahwa Sam Rock mengkonfirmasi bahwa Shanks ini pernah mengunjungi tanah suci Maria Joa, tapi akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Perlu dicatat bahwa karena ada jeda yang terlihat selama 2 tahun setelah eksekusi Roger dan dimulainya zaman keemasan perbajak lautan, di mana Shanks tidak aktif dari perbajak lautan apapun, di mana ini terhubung dengan bahwa ia pergi ke tanah suci Maria Joa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga aslinya. Mungkin bahkan atas perintah kaptennya yakni Roger. Namun ia pun meninggalkan kehidupannya ini karena ia terlalu mencintai dunia perbajak lautan. Ini pun terungkap di chapter 1140 bahwa lingkaran pemanggilan yang digunakan oleh para kesatria suci dan juga Gorosei memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan melalui abyss karena tanda yang mereka miliki. Saint Seabird Somers diteleportasi ke Elbaf secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa karakter yang dapat dipanggil kemana saja tanpa persetujuan mereka. Selain itu, lengan kiri Somers penuh dengan tato dan ada tato tertentu di dekat dari sikunya yang tampak seperti pentagram misterius yang digunakan untuk memanggil para kesatria suci ini. Jadi sekarang, bagaimana jika selama berada di Maria Joa, Shanks juga menato pola ajaib di tubuhnya yang kemungkinan juga merupakan asal muasal dari dirinya sendiri. Sifat dari tato ini memungkinkan pemanggilan tanpa persetujuan oleh para kesatria suci lain dan dari belahan dunia manapun, sehingga memberikan wawasan tentang kebenaran lengan milik Akagami no Shanks. Kita lihat juga bahkan lengan kiri dari Shanks Killingham Limosif memiliki pita dengan simbol tertentu di atasnya.
ini menghubungkan hal yang sama. Jadi, mungkinkah sebelumnya Shanks juga diberi tato di lengan kirinya, tetapi membenci kenyataan bahwa ia dapat dikendalikan oleh Celestial Dragon kapan saja. Jadi, dia pun membiarkan belut laut ini merobek lengannya sehingga ia tak akan pernah lagi tunduk pada keinginan dari Ksatria Suci. Karena jika bisa dinalar secara logika, sangat amat mudah bagi Akagami no Shanks ini, bisa saja dia melapisi dirinya dengan armament haki untuk mencegah cedera seperti itu terjadi sejak awal pertemuannya dengan Luffy. Kemudian menarik juga untuk membahas terkait dengan apa yang sebenarnya Akagami no Shanks ini lakukan untuk mengalahkan Loki di masa lalu. Sampai-sampai para raksasa pun tak bisa untuk mengantisipasi kemampuan dari pangeran terkutuk Loki ini. Adakah sebuah hal yang spesial diciptakan oleh Shanks untuk menaklukkan pangeran Loki yang dikenal punya kemampuan yang luar biasa layaknya dewa? Nah, sebelum memasuki arc Egghead yang penuh dengan kejutan, kita sempat disuguhkan demonstrasi kekuatan kemampuan membaca masa depan dari Shanks yang mencengangkan saat dia berhadapan dengan Yutas Captain Kid. Kita melihat kemampuan melihat masa depannya di sini benar-benar berada pada level yang berbeda. Menariknya, Loki dengan latar belakang mitologi Norse yang kental juga diperkirakan memiliki kemampuan yang serupa. Namun, mengingat betapa overpowernya kemampuan membaca masa depan dari Shanks ini, mungkinkah ini adalah kunci untuk mengantarkan kemenangan sang kaisar atas pangeran terkutuk Loki? Kekuatan kemampuan membaca masa depan dari Akagami no Shanks benar-benar dipamerkan dengan jelas selama arc Egghead, tepatnya saat Yutas Kid nekat mencoba memasuki wilayah Elbap. Saat itu kemampuan spesialnya ini memberinya penglihatan mengerikan tentang masa depan, di mana Yutas Kid mengamuk dan menghancurkan segalanya dengan kemampuan buah iblisnya. Tanpa pikir panjang, Shanks langsung bergerak cepat dan melumpuhkan Kid di sana. Tapi pertanyaannya, apakah semua pengguna kemampuan membaca masa depan ini punya level yang sama dengan Shanks? Jawabannya tentu saja tidak. Inilah yang mungkin menjadi kunci kemenangan Shanks atas Loki. Kemampuan membaca masa depan milik Loki kemungkinan besar tidak selevel dengan Shanks. Pengalaman Shanks sebagai bajak laut yang sangat terkenal ditambah dengan bakat bertarungnya yang alami memberinya keunggulan yang sangat mutlak. Namun, mengingat betapa misteriusnya sosok pangeran terkutuk ini, sulit untuk memastikan ya jurus apa saja yang sebenarnya digunakan oleh Shanks untuk mengalahkannya. Karena kemampuan membaca masa depan jelas menjadi salah satu kandidat kuat. Tapi kita juga tak boleh mengesampingkan kemampuan tersembunyi Loki yang belum terungkap sepenuhnya. Yep, jadi terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kita akan bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.